Menteri Kominfo yang juga politisi Partai Nasdem Joni G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung yang diduga melakukan korupsi atas pembangunan BTS jaringan 4G dan juga dana bakti Kominfo. Joni G. Plate merupakan salah satu dari 6 tersangka atas kasus ini yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Seperti kita ketahui, Joni G. Plate ini adalah sekjen dari Partai Nasdem yang juga merupakan partai pendukung pemerintah yang telah 10 tahun bersama Presiden Joko Widodo. Namun kita ketahui bahwasanya akhir-akhir ini Nasdem telah berpisah jalan dengan Jokowi dengan mendukung Anies Baswedan. Nah, bagaimana dengan kondisi setelah ditetapkannya Joni G. Plate ini sebagai tersangka? Apakah akan mempengaruhi terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem? Dan bagaimana kondisi dari Koalisi Perubahan atas kejadian ini? Kalau kita melihat, ini adalah murni dari kasus hukum yang terjadi di Kominfo. Dan kasus ini juga telah disidik lama oleh Kejaksaan Agung. Bahkan Joni G. Plate sendiri telah diperiksa sebanyak 3 kali sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dengan kejadian ini, mau tak mau, suka tak suka, akan mempengaruhi kondisi dari kesulitan koalisi perubahan. Seperti kita ketahui, koalisi yang terdiri atas 3 partai ini, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, telah solid mendukung Anies Baswedan. Dengan adanya kejadian ini, pasti akan mempengaruhi persepsi publik terhadap keseriusan atas Partai Nasdem dalam memberantas korupsi. Apalagi ini merupakan sekjen kedua yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya juga pernah ada itu Rio Petrus Capella sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, ini juga menjadi alarm bagi koalisi perubahan bagaimana dengan kondisi seperti ini pastinya akan berpengaruh terhadap pandangan publik pada koalisi yang mendukung Anies Baswedan. Atau mungkin dengan adanya penetapan sebagai tersangka ini akan menggoyahkan koalisi perubahan dan koalisi perubahan tidak jadi mendukung Anies Baswedan. Namun kalau kita melihat dari pendapat beberapa elit politik dari partai pendukung dari koalisi perubahan, mereka tetap sampai saat ini mereka tetap solid dengan koalisi perubahan, yaitu Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Dan sesuai dengan perjanjian mereka bertiga bahwa saya tetap mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nah, kondisi sekarang Anies Baswedan surveinya selalu berada di posisi ketiga. Nah, dengan kejadian ini patut kita untuk mengetahui bagaimana kondisi elektabilitas terakhir terhadap Anies Baswedan. Karena citra buruk ini mau tak mau mencoreng koalisi perubahan yang digadang-gadang merupakan antitesa dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Beberapa waktu yang lalu kita juga pernah membaca di media online bahwasanya semenjak Surya Paloh mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden, bisnisnya mulai terganggu. Dan bisnisnya telah mengalami kemunduran daripada sebelumnya. Nah, apakah ini merupakan serangan politik secara tidak langsung kepada Surya Paloh dan Partai Nasdem atas sikapnya yang telah berlawan arah atau tidak sejalan dengan pemerintahan Joko Widodo dengan mendukung Anies Baswedan, tapi melalui dengan bisnisnya. Nah, pikiran-pikiran liar seperti ini tidak bisa serta-merta kita iyakan. Kenapa? Karena yang namanya bisnis pasti juga ada turun naiknya, ada pasang surutnya, dan lain sebagainya. Namun kita melihat bahwasanya mau tak mau masyarakat, kita sebagai masyarakat umum, ikut menghubung-hubungkan kondisi-kondisi yang terjadi sekarang dengan pencapresan tahun 2024. Apalagi penguasa dalam hal ini istana seperti
berusaha sangat keras agar jangan sampai Anies Baswedan ini sebagai calon presiden tahun 2024. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Apakah akan berpengaruh terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia atau tidak sama sekali, atau mungkin memudarnya dukungan publik terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden? Mari kita akan sama-sama kita saksikan dan kita ikuti bagaimana perkembangan politik tanah air, khususnya pencalonan Presiden Republik Indonesia tahun 2024.